Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur di dalam tahun ini kita boleh datang di hadapan Tuhan, sekalipun di dalam keterbatasan karena pandemi, tetapi tidak mengurangi, tidak membatasi kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Di malam Natal ini kita mau datang untuk merefleksikan kelahiran Kristus sebagai wujud cinta kasih Allah kepada setiap kita. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Jika memungkinkan, kita akan mengikuti seluruh rangkaian tata ibadah, baik kita yang ada di rumah maupun di berbagai tempat. Mari kita mempersiapkan diri untuk beribadah. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita bersatu. Mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Allah yang Maha Kasih. Kita datang menyembah Dia dengan keyakinan bahwa pertolongan kita di dalam ibadah malam refleksi Natal datangnya dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan Allah kita. Kita datang di hadapannya. Mari kita katakan, hai mari berhimpun dan bersuka. Hai mari berhimpun dan bersukaria, hai mari seruan ke dari Matius pasal 2 ayat yang ke-23 yang akan kita renungkan bersama-sama berbunyi demikian. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jemaat sekalian disilakan. Mari kita bersama-sama merenungkan sekaligus benar-benar mengimani bahwa Kristus yang lahir ini sungguh-sungguh lahir di dalam hati kita. Lalu kita katakan, Tuhan, hatiku tersedia bagi. Lewat pujian, hatiku tersedia bagi. Hatiku tersedia bagi. Yesus tinggalkan kata mulianya, datang menyelamatkan kita.
Kita akan memohon ampun akan segala dosa kita. Seraya berkata di dalam hati kita masing-masing demikian. Ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu memohon ampun akan segala dosa kami, baik melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, baik yang kami lakukan kepada Tuhan maupun kepada sesama kami manusia. Ampuni kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama mendengarkan berita anugerah dari Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya pasal 9 ayatnya yang pertama, yang berbunyi demikian. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Mari kita bersama-sama membaca, merenungkan, sekaligus melakukan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru kita. Terdapat di dalam Amós pasal 5 ayatnya ayat 14. Kita dengarkan bersama-sama, kita baca bersama-sama sebagai komitmen kita. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama untuk masuk di dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh jemaat sekalian. Teman-teman, mari kita berdoa untuk keluarga kita dan untuk ayah ibu kita dan untuk kakak dan adik kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan Bapa Mama kami, kakak dan adik kami. Beri kami semua kesehatan dan kekuatan bagi kami. Berkati mereka, curahkan berkat-berkat yang melimpah dan damai sejahtera-Mu Tuhan. Dengar dan jawablah doa-doa kedua orang tua kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak, Ibu, Kakak, atau adik, mari kita berdoa. Ya Bapa dalam kerajaan surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk para tenaga medis lainnya. Kiranya dimanapun mereka berada di dalam masa pandemi ini, Tuhan tetap menyertai dan menjaga mereka dalam melakukan tugasnya. Tuhan Yesus berikan mereka hikmat, kesabaran, serta kesehatan agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan lancar. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak dan Ibu serta jemaat semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini saya mewakili pemuda ingin berdoa untuk jemaat GKT Ebenezer Sumbawa Besar. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami semua pada hari ini. Biarlah Tuhan saja yang boleh menyertai kami di kemudian hari ya Tuhan. Tuhan tolong untuk jemaat-jemaat kami mungkin yang sedang dalam pergumulan hidup. Biarlah Tuhan saja yang boleh selalu menyertai, memberikan kelegaan untuk setiap apa yang digumulkan ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa pada hari ini untuk kesehatan jemaat gereja. Biarlah Tuhan yang boleh memberikan kesehatan, memberikan ekonomi yang cukup ya Tuhan untuk kebutuhan hidup sehari-hari ya Tuhan. Tuhan berkati untuk kesehatan jemaat di masa-masa pandemi ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami berdoa di hadapan hadirat-Mu untuk seluruh umat manusia yang terus berjuang untuk mendapat kebutuhan hidup. Pergumulan kami di tengah-tengah pandemi ini membawa kesulitan bagi semua umat manusia. Kiranya Tuhan yang Maha Pengasih terus memelihara kehidupan umat-umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa kami di dalam surga, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan yang terus menolong pemerintah kami mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat kepada para hamba-hambamu agar boleh menyelesaikan setiap perkara-perkara bangsa kami. Kami memohon Tuhan teristimewa di tengah-tengah pandemi hari ini. Tuhan berikan kemampuan, ide-ide yang cemerlang kepada para hamba-hambamu ini Tuhan, agar boleh menyelesaikan perkara bangsa kami, yaitu masalah pandemi. Bahkan program-program yang lain Tuhan untuk kemajuan masyarakat seluruh Indonesia. Tuhan yang menolong agar pemerintah kami yang menjadi wakil Allah di dunia, Tuhan dimampukan untuk boleh mensosialisasikan segala program-program untuk kemajuan bangsa kami. Kami juga memohon kepadamu Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan kepada pemerintah kami. Jauhkan dari segala hal-hal buruk Tuhan. Jagai mereka setiap hari, baik secara pribadi maupun juga keluarga demi keluarga mereka. Biarlah juga damai sejahtera-Mu menjadi milik pemerintah kami Tuhan, sehingga di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka, mereka pun selalu merasakan sukacita dan penuh dengan damai sejahtera. Bapa di dalam surga, kiranya Engkau terus memberikan keamanan kepada bangsa kami. Tuhan yang terus melindungi kami semua Tuhan di tengah-tengah pergumulan sebagai anak-anak bangsa. Jauhkan daripada kami segala macam ancaman ya Tuhan, baik dari dalam maupun dari luar. Kiranya bangsa ini ada di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang aman, tentram, dan makmur. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk setiap doa yang kami sudah naikkan kepadamu. Tuhan pelihara seluruh jemaat-Mu GKT Ebenezer Sumbawa, secara pribadi, keluarga demi keluarga. Tuhan pelihara gereja-Mu ya Tuhan. Bahkan seluruh program-program pelayanan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan, karena Dia lahir di dalam kehidupan kita. Dia datang dengan penuh sederhana. Itu semua karena kita dikasihi. Kita memuji Tuhan. Kita berikan sing glory, praise the Lord. Sing glory, praise the Lord. Hallelujah. Sing glory, praise the Lord. Hallelujah. Sing glory, praise the Lord. Hallelujah. Sing glory. Hallelujah. Praise the Lord. Sekali lagi sing glory, praise the Lord. Sing glory, praise the Lord. Hallelujah. Sing glory, praise the Lord. Hallelujah. Sing glory, praise the Lord. Hallelujah. Sing glory. Hallelujah. Praise the Lord. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Mari di malam Natal yang Tuhan izinkan masih bisa kita temui pada saat ini, kita boleh datang kepada Tuhan. Kita boleh senantiasa merenungkan firman-Nya. Kita akan berdoa
untuk mempersiapkan segala aspek di dalam kehidupan kita, baik pikiran, hati kita bawa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Dalam segala kehidupan kami, pengalaman-pengalaman yang boleh kami lalui sepanjang tahun ini ya Bapa. Suka duka dalam pergumulan yang senantiasa kami rasakan. Sampai detik ini, Engkau tetap bersama dengan kami. Kami akan merenungkan firman-Mu ya Bapa. Dan biarlah firman-Mu ini sungguh-sungguh mengubahkan hati kami ya Bapa. Menyadarkan kami sebagai anak-anak Tuhan. Dan membawa sebuah perenungan di malam Natal ini. Kami menyerahkan waktu ini ya Bapa. Kiranya Engkau hadir untuk menerangi setiap hati dan pikiran kami. Kiranya perkataan-Mu sungguh-sungguh melekat di dalam kehidupan kami. Dan kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau sendiri yang menyatakan kasih. Urapi setiap kami ya Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Lukas pasal kedua ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka di situ di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saya memberi perenungan kita pada malam Natal ini dengan tema, masihkah Yesus di hatimu? Pada tanggal 2 Maret untuk pertama kalinya pemerintah Indonesia mengumumkan ada 2 kasus pasien positif COVID-19 di Indonesia. Namun pakar epidemiologi Universitas Indonesia Pandurono menyebutkan bahwa virus corona jenis SARS-CoV-2 sebagai penyebab COVID-19 itu sudah masuk di Indonesia sejak Januari 2020. Jadi virus ini datang di Indonesia tanpa diundang, bisa di bulan Januari ataupun seperti yang diumumkan oleh pemerintah yaitu awal Maret. Apapun itu yang menjadi pemikiran kita semuanya, dan sejak saat itu sangat jelas bahwa bangsa Indonesia mengalami berbagai macam guncangan karena pengaruh dari wabah ini. Dan guncangan terbesar adalah di bidang perekonomian. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, banyak pekerja di perusahaan-perusahaan besar yang di PHK. Banyak perusahaan juga yang gulung tikar. Banyak pekerja-pekerja yang harus pulang kampung karena mereka tidak tahu apa yang harus diperbuat di kota-kota di mana mereka selama ini bekerja. Dan pastinya ini sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia. Sektor pariwisata, sektor perhotelan, bahkan kita tahu Indonesia memiliki Bali pun tidak luput. Semua terkena dampak. Semua masyarakat dibuat cemas, takut. Tetapi ada juga provokasi yang mengatakan bahwa virus ini hanya rekayasa, sehingga semua saling menyalahkan
Mempersiapkan renungan ini, saya mendapatkan info 203 dokter yang harus gugur dan ratusan perawat dan mungkin tenaga medis yang lain yang telah gugur menghadapi pandemik yang sampai saat ini masih berlangsung. Mereka mengorbankan nyawa mereka. Demi apa? Profesionalitas? Tidak cukup. Mereka sungguh-sungguh ingin berjuang untuk orang lain. Tapi kadang keadilan itu tidak mereka dapatkan juga. Dan kita masih menghadapi pandemi ini sampai di bulan Desember ini, di hari-hari kita menyambut Natal. Banyak orang yang merasa sedih, kehilangan, kalut. Banyak orang yang merasa berbeda cara menyambut Natal dengan tahun-tahun yang lalu. Belum lagi Indonesia mempunyai banyak persoalan, banyak PR yang harus diselesaikan baik pemerintah maupun setiap masyarakat. Di tengah-tengah pandemi ini bantuan sosial pun diselewengkan. Di tengah-tengah pandemi ini kejadian di Sigi juga memedihkan hati bangsa kita. Di tengah-tengah pandemi ini banyak kejadian-kejadian bencana alam yang terjadi. Dan masih banyak hal yang pastinya menjadi pergumulan bahkan dalam kehidupan kita. Kita stres menjadi guru dadakan bagi anak-anak kita yang sekolah secara online. Kita stres karena keadaan berubah total seperti yang tidak kita bayangkan. Dan semuanya itu menjadi sebuah pertanyaan di dalam hati kita masing-masing. Apakah kita merasakan perasaan-perasaan yang sama seperti tahun-tahun lalu dalam menyambut Natal? Mari kita melihat apa yang sedang terjadi dalam situasi kelahiran Yesus pada saat itu lebih dari 2000 tahun yang lalu. Dikatakan ketika Maria mengandung bayi Yesus, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah untuk mendaftarkan semua orang dan mereka harus kembali ke kampung halaman mereka masing-masing. Coba kalau itu kita bayangkan dalam situasi masa saat ini, kita yang bekerja di luar kota, bekerja di luar pulau, kita yang sudah menjadi penduduk-penduduk asing di tempat yang baru harus kembali masing-masing untuk pendataan kependudukan. Tentunya ini sangat ribet, bukan? Kita harus mempersiapkan biaya berapa untuk keberangkatan kita, tiket pesawat kah, kereta api, travel atau yang lainnya. Belum lagi biaya-biaya makanan dan lain sebagainya. Dan itulah yang terjadi pada masa kehamilan Maria. Mereka adalah seorang remaja yang masih belia. Dan mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Siapa mereka? Saya tertarik di dalam Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai 19. Dikatakan demikian. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam tradisi Yahudi, anak muda yang sudah bertunangan, mereka sudah disebut sebagai suami istri. Tapi apa yang membedakannya adalah mereka
boleh berhubungan layaknya suami istri. Tetapi secara adat orang melihat mereka sudah suami istri. Dan ikatan itulah yang memperkokoh sehingga Yusuf tidak bisa sembarangan melepaskan Maria. Tapi menariknya yang kita simak tadi, Alkitab mencatat bahwa Yusuf memiliki hati yang tulus. Kenapa Alkitab mencatat bahwa Yusuf memiliki hati yang tulus? Itu penting ketika kita menyimak kronologi kelahiran Yesus Kristus di dunia ini. Alkitab memuji dengan mencatat Yusuf memiliki hati yang tulus. Kalau kita menyimak dalam catatan Alkitab, ketika mereka ditunangkan, banyak penafsir yang mengatakan mereka itu masih usia muda, belia, mungkin sekitar 14-16 tahun. Yang jelas mereka masih sangat muda. Apa yang ada di benak pikiran anak-anak muda yang saat itu belum pernah melakukan hubungan suami istri? Mungkin mereka sudah mempunyai kasih. Mungkin mereka berjanji untuk mengikat hubungan itu untuk hidup selamanya dengan penuh kasih. Tapi dengan penuh kesabaran mereka menanti waktu yang Tuhan akan berikan. Tapi rencana Tuhan berbeda. Ketika di dalam masa-masa penantian mereka, Roh Kudus ada dalam kandungan Maria. Tentunya Yusuf akan cemas, takut, dan khawatir. Tapi karena dia seorang yang tulus hatinya, Alkitab mengatakan demikian, dan dia taat kepada perintah Allah yang datang melalui mimpinya, akhirnya dia mentaati apa yang Tuhan inginkan untuk mengambil Maria menjadi istrinya. Dan sampai Yesus lahir, Yusuf tidak menyentuh Maria. Hal ini penting, Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, karena menandakan dua remaja yang saling mengasihi, tapi mereka juga bertahan menjaga kekudusan dan menjaga hati mereka masing-masing. Apa yang terjadi pada waktu Kaisar Agustus mengutus masyarakat rakyatnya untuk kembali ke kampung halaman masing-masing? Maria dan Yusuf pun pergi. Mereka meninggalkan Nazaret menuju Bethlehem, yang dikatakan kota yang sangat kecil. Dan di dalam perjalanan itu bisa kita bayangkan anak-anak muda berapa sih harta benda yang bisa mereka bawa? Berapa biaya persiapan yang mereka bisa siapkan dalam perjalanan yang cukup jauh itu? Bahkan mungkin saja mereka yang masih belia ini tidak mempunyai kendaraan baik kuda maupun keledai untuk mereka melakukan perjalanan. Bisa saja Maria dengan mengandung, dengan kandungannya berjalan pelan-pelan didampingi dengan Yusuf menuju Bethlehem tersebut. Dan pastinya di dalam kondisi kehamilan Maria yang sudah cukup usia untuk melahirkan, tidaklah mudah. Para belia ini sedang berjuang untuk taat kepada Tuhan. Para belia ini sedang berjuang untuk menjaga ketulusan hatinya. Yusuf setia mendampingi Maria, tunangannya. Ketika Maria dipakai oleh Tuhan, Yusuf tidak sekalipun berusaha meninggalkan Maria. Dan apa yang terjadi di Bethlehem? Ketika waktunya tiba, Maria akan melahirkan, dan Maria sudah tidak mampu lagi bertahan untuk melanjutkan perjalanannya. Mungkin dia mulai memanggil Yusuf, perutku sudah sakit. Mungkin kalau saya membawa seorang ibu untuk mendramakan bagaimana ketika seorang perempuan akan melahirkan,
Alkitab, semua penginapan penuh. Kenapa semua penginapan penuh? Bisa jadi karena perjalanan itu tidak dihalangi oleh Maria dan Yusuf saja, tapi perjalanan itu dialami oleh banyak orang, sehingga Bethlehem yang kota kecil itu banyak tamu asing yang sedang berkumpul, mungkin kenalan-kenalan lama yang sedang berkumpul. Mereka bisa saja mengadakan reuni, menginap di penginapan, mereka bisa mengadakan pesta, dan mereka bisa saja mabuk-mabukan, minum-minuman. Kenapa yang terjadi? Maria yang dengan kesakitan menahan perutnya, Yusuf yang dengan kepanikan, masih muda, belum berpengalaman menjadi seorang suami, tapi dengan hati yang tulus, dia berusaha memberikan yang terbaik kepada Maria. Dan pada akhirnya mereka menemukan sebuah kandang. Mungkin Yusuf berpikir kandang itu masih layak untuk mereka beristirahat, masih cukup luas untuk mereka bisa berbaring. Mungkin juga Yusuf sudah membersihkan kandang itu seadanya sehingga Maria bisa nyaman untuk berjuang melahirkan. Dan kita juga tidak tahu karena Alkitab tidak mencatat siapa yang membantu mereka. Apakah di dalam ketidakpengetahuan dan sedikit minimnya pengalaman mereka berjuang untuk saling menguatkan, saling menolong. Dan pada akhirnya bayi mungil itu terlahir ke dunia. Segala frustasi yang dirasakan oleh Yusuf dan Maria, segala kekalutan itu semua hilang sirna melihat kemuliaan wajah Kristus yang terlahir ke dunia. Dan Yusuf mungkin membersihkan palungan, bekas-bekas makanan binatang. Dia mengumpulkan jerami. Dia anggap itu kalau zaman sekarang seperti spring bed untuk kenyamanan bayi Yesus yang mereka bungkus dengan kain lampin. Kemudian dia meletakkan di palungannya. Yusuf dan Maria, seorang yang tulus hati dan seorang yang taat kepada Tuhan, menyimpan segala apa yang menjadi janji-janji Tuhan. Mereka dengan ketaatan total bersuka cita karena dijadikan oleh Allah orang tua jasmani bagi bayi Yesus pada saat itu. Lalu apa yang terjadi dengan Bethlehem? Bisa jadi kamar-kamar itu masih ada. Tidak mungkin satu pun kamar tidak tersedia. Bisa jadi ketika mereka menyambut dan melihat Yusuf yang mencari kamar, mereka mulai berpikir, wah ini momen spesial. Kenapa aku harus memilih anak-anak muda ini untuk menempati kamarku kalau aku bisa mendapatkan nilai atau keuntungan yang berlipat-lipat ganda kalau itu ada tamu yang lain yang akan datang. Bisa saja mereka melihat kesederhanaan Maria dan Yusuf sehingga mereka tidak peduli lagi dengan seorang wanita yang sedang akan melahirkan. Mereka menolak memberi tempat untuk kelahiran sang raja dunia. Mereka sibuk menghitung berapa laba yang didapat dalam momen-momen spesial seperti saat itu. Mereka sibuk berkumpul dan berpesta dengan kenalan-kenalan lama. Mereka sibuk minum-minum dan mabuk-mabukan. Tidak seorang pun sadar akan kedatangan Sang Mesias di kota kecil mereka. Lalu, siapa yang Tuhan undang untuk menyambut kelahiran Yesus Kristus? Lukas 2 ayat 8-14 mencatat, Tuhan mengundang para gembala. Apa yang dilakukan para gembala pada malam hari, bahkan saat mereka berada di kandang pada malam-malam hari? Pasti
di kandang. Dan pastinya mereka yang duduk diam di kandang adalah gembala-gembala upahan, gembala-gembala bayaran yang mendapatkan upah lembur ketika di masa-masa kesibukan orang, di masa-masa banyak tamu asing. Mungkin bisa jadi pemilik ternak itu takut ternak-ternaknya akan diambil orang-orang asing, sehingga dia membayar lebih para gembala itu untuk menjaga kawanan ternak mereka. Dan ketika para gembala ini berkumpul dalam keheningan malam, dan mereka mungkin hanya mendengar suara-suara ternak mereka, dalam keletihan mereka berusaha untuk berbicara satu dengan yang lain untuk menghilangkan rasa ngantuk mereka. Tiba-tiba malaikat datang mengejutkan mereka dan membuat mereka takut. Tetapi firman-Nya berkata demikian, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Mereka menyaksikan malaikat itu secara langsung. Dan tidak hanya itu saja, mereka juga menyaksikan bala tentara surga datang memuji memuliakan nama Allah. Bala tentara itu menyatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kedatangan Allah kita, kedatangan Yesus Kristus ke dunia karena ingin menawarkan damai sejahtera di bumi, menawarkan damai kepada orang-orang yang berkenan kepada Allah. Siapa yang berkenan pada waktu itu? Bethlehem menolak Yesus. Penduduk menutup rapat-rapat pintu kamar mereka, penginapan mereka. Tapi gembala mendapatkan undangan spesial dari Allah sendiri. Gembala-gembala ini diundang khusus untuk menyaksikan kelahiran Sang Juru Selamat, Yesus Kristus. Dan apa yang terjadi setelah gembala itu menyaksikan kemegahan puji-pujian yang dinyanyikan oleh para bala tentara surga? Mereka bergegas pergi ke Bethlehem di mana Yesus terlahir di sana. Hati mereka penuh bersukacita. Mungkin sebelumnya mereka berpikir, wah, seandainya kita bagian dari orang-orang yang berpesta minum-minuman itu, setidaknya kita bisa melepas kepenatan kita. Seandainya kita mendapatkan paling tidak sisa-sisa makanan dari pesta itu, mungkin kita tidak akan lapar dan kedinginan. Tapi semuanya itu sirna. Keinginan-keinginan duniawi mereka sirna ketika malaikat dan bala tentara surga datang kepada mereka. Mereka bersukacita, bergegas, dan melihat bayi mungil itu dengan penuh kemuliaan. Mereka sujud menyembah dan bersukacita. Mereka merasakan itulah undangan yang paling istimewa. Mereka tidak lagi memikirkan baju, pakaian, sepatu apa yang akan mereka pakai untuk datang dalam undangan yang spesial itu. Bukan raja, bukan orang-orang penting di kota itu, bukan orang-orang beruang di kota itu yang Tuhan undang, tapi para gembala, orang-orang sederhana, orang-orang yang pekerjaannya merawat domba-domba, binatang-binatang, ternak-ternak, membersihkan kotoran
dan juga air kepada ternak-ternaknya. Orang-orang yang memikirkan bagaimana ternak-ternak mereka bisa aman, bagaimana ternak-ternak mereka bisa mendapatkan makanan dan minuman dalam kondisi cuaca seperti apapun. Itulah orang-orang yang Tuhan undang. Mereka tidak memikirkan apa yang terjadi dengan diri mereka selanjutnya. Mereka hanya memikirkan apa yang terbaik untuk ternak-ternak mereka. Tapi merekalah yang menjadi biji mata Tuhan dan masuk dalam undangan surgawi untuk sukacita yang Tuhan berikan pada mereka. Sukacita surgawi yang saat ini dinikmati oleh para gembala pada masa kelahiran Kristus. Lalu apa yang kita persiapkan pada malam hari ini? Malam di mana kita menyambut sang bayi Kristus itu dalam kehidupan kita. Apakah kita saat-saat ini menanti Natal dengan rasa pedih, dengan kekacauan yang terjadi pada masa-masa pandemi ini? Hati kita sedang sangat bergumul dengan kondisi kita sendiri, keluarga kita, perekonomian kita. Atau kita sedang memikirkan aku kesepian karena aku tidak bisa liburan lagi, tidak bisa bertemu dengan keluargaku seperti tahun-tahun yang lalu. Kita mulai berpikir, kenapa aku menyambut Natal dalam kondisi sakit penyakit yang menggerogoti tubuhku? Kenapa aku masih punya kepahitan, kemarahan? Kenapa aku kehilangan orang-orang yang aku kasihi secara cepat dan tidak terbayangkan dalam kondisi-kondisi pandemi seperti ini? Kita menyambut Natal dengan perasaan yang jenuh, lelah, sepi, kesepian, dan sedih. Atau kita sedang menyambut Natal dengan kesibukan yang kita lakukan sekarang. Mungkin kita sedang mempersiapkan makanan terlezat yang kita bisa buat, kue-kue terenak. Mungkin kita juga sedang berkumpul dengan keluarga, dengan kenalan, dan kita sedang minum-minum dan mabuk-mabukan. Dan pada akhirnya kita melewati kandang di mana Yesus dilahirkan. Pada akhirnya kita sama seperti kota Bethlehem yang menolak Kristus ketika dia lahir di kandang yang hina itu. Pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang tidak sanggup, tidak mau melihat kehinaan kandang itu. Pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Kita tinggal di penginapan itu, kita sedang berpesta dan kita sedang mabuk-mabukan. Dan sampai Natal itu lewat, pada akhirnya kita mengatakan kepada diri kita sendiri dan kepada Tuhan, Tuhan, Natal sudah lewat tapi hatiku tetap kosong, hidupku tetap hampa. Dan kita mulai menyalahkan Tuhan lagi. Padahal Tuhan dengan penuh kemuliaannya mau datang ke dunia yang hina ini, datang kepada hati yang kotor itu. Tuhan mau memberikan damai sejahtera dan ketemuan hidup kita. Tapi kita menolak dengan hal-hal yang semu dan sementara. Dan kita tetap menyalahkan Tuhan karena hati kita tetap kosong. Kita tetap merasakan kehampaan, kepahitan. Dan sampai akhirnya Natal itu berlalu. Harusnya pertanyaan ini tetap ada. Masihkah Yesus di hatimu? Kalau kita melewati Natal kali ini, kita tetap tidak mendapatkan apa-apa, iman kita tetap tidak bertumbuh bahkan mati, maka sia-sialah kita mengikut Kristus. Karena sesungguhnya Yesus tidak ada di hati kita.
Kita tahu bahwa Yesus sudah terlahir 2000 tahun yang lalu. Kita juga tahu sebagai anak-anak Tuhan bahwa Yesus juga menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Tetapi kita kadang tidak sadar dan bahkan mengabaikan Yesus. Sehingga pertanyaan, masihkah Yesus ada di hati kita, tepat untuk kita renungkan pada hari ini, malam Natal ini. Bapak yang dikasih oleh Tuhan, ketika saya masih kecil, saya sering menemukan kaca pembesar ya. Ada yang teleskop, ada yang mikroskop. Kalau itu ketika saya SMA, kita melihat benda yang kecil, kemudian kita pengen terlihat lebih besar, kita menggunakan alat tersebut. Apa fungsi kaca pembesar tersebut? Adalah melihat suatu benda yang kecil supaya terlihat besar. Dan dulu dengan bentuk yang ringan bisa kita bawa kemana-mana. Biasanya oma-opah yang suka bawa, mereka bisa ke gereja, baca Alkitab yang kecil itu dengan membawa kaca pembesar sehingga mereka bisa membaca dengan kondisi mata mereka. Tapi sekarang kita tidak perlu lagi membawa kaca pembesar kemana-mana. Kadang di handphone kita sudah bisa membawa Alkitab elektrik kita. Dan kalau tulisan itu kecil, kita sudah bisa men-zoom-nya. Artinya kita bisa memperbesar tulisan itu dan kita bisa membacanya. Atau kita ingin melihat foto kita lebih jelas, kita bisa men-zoom-nya. Begitu pula dengan kehidupan kita. Ketika kita mempunyai masalah pergumulan di dalam 1 tahun ini, masalah yang begitu berat, pergumulan yang begitu berat, pandemi yang sangat menghantam kehidupan kita, jangan biarkan kita hanya memperbesar masalah kita, men-zoom masalah kita. Jangan biarkan kita hanya men-zoom kekosongan hati kita, kehampaan hati kita, kepahitan kita, kepedihan kita, kesepihan kita, dan kesedihan kita. Tapi mari kita belajar untuk memperbesar, men-zoom, mempertajam penglihatan kita. Bagaimana penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kita, minimal dalam 1 tahun ini. Banyak kebaikan-kebaikan Tuhan dalam pemeliharaannya bagi kehidupan kita. Apalagi kalau kita mau men-zoom, memperbesar, memperjelas penglihatan kita. Ketika Tuhan menyertai kita dari kecil sampai saat ini, betapa luar biasanya Tuhan itu sayang, memelihara dan mengasihi kita. Banyak hal yang baik yang Tuhan lakukan bagi kita. Tapi seringkali kita menjadi orang-orang yang egois, yang hanya memikirkan kepedihan, yang hanya memikirkan masalah kita, tanpa kita sadar bahwa di dalam masalah terberat yang kita rasakan, penyertaan Tuhan tetap kita alami. Kita kadang mengabaikan hal-hal penting yang seharusnya itu bisa menumbuhkan iman kita. Bahkan di dalam masa-masa paceklik kita, Allah tetap menyertai kita. Jangan lewatkan kehadiran Tuhan hanya karena sesuatu yang semu. Jangan lewatkan kehadiran Tuhan hanya karena kebahagiaan yang sementara. Jangan lewatkan kehadiran Tuhan karena masalah yang sesungguhnya Allah pun ada di dalamnya dan menolong kita. Tinggalkan segala hidup semu kita. Tinggalkan kebahagiaan yang semu itu. Tinggalkan minum-minumanmu, mabuk-mabukmu itu. Tinggalkan hal-hal yang akan membunuh iman kita. Barangkali di momen-momen Natal ini, Tuhan menitipkan orang-orang yang membutuhkan belas kasihan kita. Dan kita dipakai oleh Tuhan untuk memberkati mereka. Lakukanlah itu sekarang juga. Berbagilah, carilah mereka yang membutuhkan pertolongan kita saat ini. Carilah kasih yang sejati itu. Carilah kasih
hidupmu secara total kepada Tuhan. Tinggalkan dosa-dosamu. Tinggalkan segala sesuatu yang mengikatmu di dunia ini, yang akan menghancurkan dan membinasakan dirimu sendiri. Terimalah Tuhan dalam hatimu. Jangan lagi menolak Dia, karena Dia sumber kedamaian yang sejati, sumber ketenangan batin, sumber sukacita, sumber kekuatan dan sumber pengharapan di masa-masa sulit seperti saat ini. Tuhan tetap mengundang dan tangannya terbuka untuk menunggu kita datang kepadanya dan merangkul kita yang sudah lama hilang. Berikan hidupmu, berikan hatimu kepadanya untuk diubahkan menjadi yang baru. Jadilah saksi Kristus. Bagikanlah kasih-Mu kepada orang-orang yang membutuhkan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampuni kami yang seringkali hanya memikirkan diri kami sendiri. Ampuni kami yang seringkali hanya terus meminta berkat. Ampuni kami yang seringkali merayakan Natal, tapi sesungguhnya kami sedang sangat mengabaikan kehadiran-Mu sendiri di dalam hati kami, Tuhan. Ampuni kami yang tidak pernah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tuhan, kami mau pertemukan kami dengan orang-orang yang patut kami tolong di dalam masa-masa Natal ini. Pertemukan kami dengan cinta dan kasih yang sejati itu. Pertemukan kami dengan kedamaian yang sejati itu, yang bisa mengubah hidup kami seutuhnya. Pertemukan kami dengan kasih-Mu, agar kasih-Mu itu melekat di hati kami. Malam hari ini Tuhan, mungkin kami sedang sendiri, ataupun kami sedang berkumpul dengan keluarga kami. Lawatlah kami ya Tuhan, lawatlah keluarga kami Tuhan. Biarlah malam hari ini kami dapat menyambut kehadiran-Mu dengan cara yang benar Tuhan. Biarlah malam hari ini seluruh anggota keluarga kami mendapatkan kedamaian dan berkat yang sesungguhnya dari Engkau Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk meninggalkan segala yang semu dan menerima yang sejati di dalam hidup kami, yaitu Kristus. Tinggallah di dalam hati kami. Kami mau menjadi palungan itu ya Bapa. Kami mau menjadi kandang itu ya Bapa. Karena kami sesungguhnya memang hina dan kotor. Hati kami banyak kekotoran ya Bapa. Sucikan dan bersihkanlah Tuhan, sehingga Kau layak tinggal di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, kiranya firman Tuhan yang kita dengar sungguh-sungguh memberkati kita. Mari kita bersama-sama datang di hadapan Tuhan. Tiba saatnya kita juga memberikan persembahan kita kepada Tuhan, dan biarlah itu semua berkenan di hadapan Tuhan sebagai ucapan syukur kita di dalam perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Kita pujikan. Selamat datang. Datang orang manis, itu berikannya, membawa pemberian dan menyembah, yang dipersembahkan kemenyan kepadamu. Pada juru selamat mereka bersyukur. Salam, salam, sekali lagi datang satu. Datang orang manis, itu berikannya, membawa pemberian dan
Mari kita berdoa persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami sangat bersyukur dan bersukacita buat berkat dan pemeliharaan Tuhan atas kami. Bahkan kami sangat bersukacita karena Engkau lahir menjadi manusia untuk kami. Saat ini kami mengulurkan tangan untuk memberikan persembahan kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya persembahan ini berkenan kepada Tuhan, sekaligus dapat berguna bagi kerajaan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang lahir itu, kami berdoa. Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, untuk bagian warta kita bisa memperhatikan di beberapa grup WA atau juga Facebook GKI Indonesia Sumbawa atau juga melalui media-media yang lain. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan Saudara. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Segala pujian kita kembalikan kepada Allah dengan pujian doksologi, berkat, dan diakhiri dengan amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang besar. Pohon selamat sumber Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya malam refleksi Natal hari ini sekaligus firman Tuhan yang kita dengar boleh semakin membawa pengenalan kita kepada Kristus yang lahir. Mari kita kembali ke dalam kehidupan dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan untuk kita semua. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara. Demikian seluruh rangkaian ibadah malam refleksi Natal kita malam hari ini. Kiranya Tuhan